Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1. Ya, kita hari ini akan membahas KD 4.1 yaitu menentukan isi teks deskripsi. Anak-anak di rumah bisa melihat teks ya pada buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 18, 19 dan seterusnya tentang menentukan isi teks deskripsi. Ya. Di nomor 1 di sini menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Di teks 1 disebutkan tentang ada teks berjudul Pesona Pantai Senggigi ya. Kemudian di teks 2 ke bawah ya, bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing, atau yang belum punya buku bisa download di internet ya. Kalian cari buku siswa kelas 7 Bahasa Indonesia ya. Kurikulum 2013. Di teks 2 ada teks berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Ariyah. Ya. Ada 2 teks di situ. Apakah sudah kalian baca? Ya. Bu Ari harap semua sudah membaca ya, sudah membaca teksnya. Kita hari ini akan belajar menentukan isi teks deskripsi. Nanti kita akan membahas soal, menjawab pertanyaan yang ada dalam buku teks. Lalu setelah pembelajaran berakhir, nanti Bu Ari akan memberikan penugasan berupa pertanyaan dari teksnya nanti teks yang berbeda ya, bukan teks yang ada dalam buku paket. Nanti Bu Ari akan ambilkan sebuah teks yang berbeda, kemudian Bu Ari beri pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks deskripsi. Oke? Kita lihat ke teksnya masing-masing, silakan dicermati di buku paketnya. Ada sebuah teks berjudul Pesona Pantai Senggigi. Ayo, siapa yang masih ingat yang tahu Pantai Senggigi ada di mana? Ya, betul. Pantai Senggigi itu adalah pantai yang berada di Nusa Tenggara Barat, ya, di Kabupaten Lombok. Ya, pantai di Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ada yang sudah pernah ke sana? Ya, kalau Bari belum pernah ya, hanya melihat di novel, ya, membayangkan dalam novel ya. Nah, di sini ada 1, 2, kita lihat ke bawah, 2, 3, 4, 5 paragraf ya. Ada 5 paragraf ternyata dalam teks ini. Ada 5 paragraf. Kita ingat kembali bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci sehingga pembaca atau pendengarnya bisa membayangkan, melihat, merasakan, mendengar objek, seolah-olah bisa membayangkan objek yang dituliskan oleh penulisnya. Di sini objeknya adalah Pantai Senggigi. Penulis berusaha menggambarkan keadaan Pantai Senggigi secara jelas, baik dari keindahan pantainya, kemudian suasananya ya. Di paragraf 1 ini ada kata sangat indah. Kata sangat indah berarti menunjukkan indera penglihatan. Ya, ini ya, sangat indah. Kemudian ada kata menakjubkan, juga menunjukkan indera penglihatan. Kemudian ada di sini di paragraf 2. Nah, ini ada angin pantai lembut. Kalau lembut berarti indera apa? Indera peraba atau kulit. Udara yang terasa segar juga ya, indera kulit. Lembut, mengelus kulit, berarti menggunakan kesan indera peraba atau kulit. Warna pasir putih, berarti inderanya adalah indera penglihatan. Tapi ini kita lewati saja ya. Kita fokusnya ke isi teks deskripsi. Kita lihat di bagian bawah ada 2 pertanyaan.
Pertanyaan pertama itu menjawab pertanyaan berdasarkan pemahaman terhadap teks. Yang nomor 2 adalah membuat pemetaan isi teks. Ya. Nomor 1, kita langsung jawab pertanyaannya ya. Nomor 1, apa yang dibicarakan penulis pada teks 1? Ya. Yang sudah menjawab, silakan boleh kalian buka buku kalian, di buku tulis kalian. Kemudian kalian cocokkan jawabannya dengan jawabannya Bu Guru. Oke. Nomor 1, apa yang dibicarakan dalam teks Pesona Pantai Senggigi? Ya, apa jawabannya? Iya, karena judulnya saja Pesona Pantai Senggigi, berarti yang digambarkan oleh penulis adalah tentang keindahan alam Pantai Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, ini ya cukup seperti ini ya, keindahan alam di Pantai Senggigi. Boleh kalian tambahkan juga Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara. Ya. Nomor 2 tadi pertanyaannya adalah keindahan bagian mana saja di Pantai Senggigi yang dipaparkan oleh penulis? Keindahan bagian mana saja? Ada 5 paragraf tadi ya? 5. Ya. Tadi di sini apa saja yang digambarkan? Nah, di paragraf kedua ada kalimat pertama ya, memasuki bibir pantai. Bibir pantai berarti yang tepi ya, yang ada pasirnya itu, yang biasa kita duduk-duduk di sana kalau kita ke pantai. Jadi bibir pantai. Jadi objek yang digambarkan adalah bagian bibir pantai. Kemudian di paragraf selanjutnya, pemandangan bawah laut Senggigi. Berarti yang digambarkan selain bibir pantai adalah pemandangan bawah laut. Nah, di sini ada terumbu karangnya, ada ikan berwarna-warni, ada juga wisata menyelam ya, dengan snorkeling maupun menyelam. Anda dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Kemudian kita lihat ke teks bawahnya, ke paragraf selanjutnya. Selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di pemandangan indah di Pura Batu Bolong ya. Jadi bagian yang digambarkan keindahannya adalah yang pertama tadi adalah bibir pantai, kemudian pemandangan bawah laut, kemudian pemandangan di Pura Batu Bolong. Nah, nomor 3 ini ya. Nomor 2 maaf, bibir pantai, pemandangan bawah laut, dan Pura Batu Bolong. Nomor 3, pertanyaannya apa tadi? Nomor 3, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Tujuannya apa? Kita ingat kembali, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek secara rinci ya, sehingga pembaca bisa membayangkan objek tersebut. Jadi tujuan penulis menampilkan teks di atas adalah untuk menggambarkan objek Pantai Senggigi. Oke, secara rinci, sehingga kita bisa membayangkan, melihat objek yang ada di sana. Untuk menggambarkan ya, kalau pertanyaannya tujuan berarti untuk menggambarkan keindahan Pantai Senggigi secara rinci. Ya, nomor 4, bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Berikan alasan untuk mendukung jawabanmu. Ya, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pantai? Dari kalimat-kalimat yang disampaikan penulis di sini jelas sekali bahwa penulis banyak menggunakan kesan indera penglihatan, peraba ya. Penulis menggunakan kalimat yang menunjukkan kesan indera penglihatan seperti indah, menakjubkan, kesan indera peraba seperti lembut, halus. Ya, bisa kalian lihat kembali di teks. Ya, di teks paragraf 2 itu untuk bukti yang mendukung ya. Ini disambut ini nih, contoh tadi ya. Lembut, udara segar, sangat indah. Kemudian lembut, udara segar di paragraf 1 dan paragraf 2 itu menjadi teks pendukung ya, bagian pendukung yang menunjukkan bahwa penulis menggunakan kesan indera peraba, penglihatan ya. Lalu kita lihat lagi di soal nomor 2.
Buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik hal yang dibicarakan. Kemudian berilah garis-garis sesuai dengan bagian yang diperinci. Lengkapi contoh pemetaan di bagian berikut. Berarti di sini tadi kan sudah kita lihat ya bagian mana yang sudah diperinci oleh penulis. Di sini ada kata pantai, Senggigi, kemudian di bawahnya kosong ya. Terus di bawahnya di sini ada kosong, ada ikan, terumbu. Kira-kira di sini apa? Ada ikan, ada terumbu. Berarti di sini adalah pemandangan bawah laut. Iya, di bawah laut ada ikan, ada terumbu. Di pantai Senggigi, di sini ada bibir pantai, bisa ya, bibir pantai. Ombak, di bibir pantai ada apa? Ada ombak, ya, bibir pantai. Di sini ada pasir, latarnya di sini berarti kosong ini ya, matahari, gunung. Di sini kira-kira apa di sini? Ya, pemandangan bawah laut, ombak. Nah, di sini bibir pantai ya, yang kira-kira ini. Jadi bibir pantai disebutkan atau digambarkan tadi di bibir pantai ada keadaannya bagaimana, tadi sudah disebutkan. Di sana ada matahari, ada gunung ya. Bibir pantai, kemudian di sini tadi ada ombaknya, di sini bawah laut. Ya. Oke, demikian tadi pembahasan untuk materi kita KD 4.1 menentukan isi teks deskripsi. Jadi kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada pada teks halaman 20 ya. Oke. Di bawahnya itu ada teks lagi yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Silakan kalian jawab juga di rumah ya. Kalian jawab sendiri untuk berlatih. Teks ini sama pertanyaannya. Kemudian pemetaannya juga sama ya. Ini ada contohnya di atas. Silakan kalian belajar di rumah. Kemudian besok Bu Ari akan memberikan penugasan berupa pertanyaan yang berisi teks ya, berisi teks pertanyaan dari teks untuk dijawab ya. Oke, demikian pembelajaran daring Bahasa Indonesia pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah SWT melindungi kita dari segala mara bahaya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.